إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah memulai ayat ini, surat ini dengan bersumpah, yang berarti adalah ayat setelahnya Allah membicarakan suatu hal yang kita kaum muslimin diharuskan untuk intibah. Allah berfirman, apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna, aku telah beriman, wahum la yuftanun, tanpa adanya ujian, tanpa adanya cobaan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Dan sesungguhnya umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ujian kepada mereka. Umat-umat yang mereka Allah ceritakan sebagiannya adalah fajir dan sebagiannya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kesalehannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kisahnya memberikan kisah bahwa mereka adalah umat-umat yang teruji. Dalam satu kisah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan suatu keluarga yang keluarga dalam kesalehan yang tinggi. Keturunan nabi, kakek mereka nabi, ayah mereka nabi. Dan ini kisah tentang ayah dan anak yang dua-duanya seorang nabi, yang merupakan anak dan cucu dari Abul Anbiya. Dalam kisahnya dimulai dengan si kecil Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana mengadukan kepada ayahnya tentang janji nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jawaban ayahnya yang mengerti perangai kakak-kakak dari Yusuf adalah mereka orang-orang yang tidak gampang legowo, sehingga memberikan hikmah, jangan menceritakan tentang nikmatmu. Ternyata tidak harus diceritakan itu kisah yang agung pun, ternyata Nabiullah Yusuf tetap mendapatkan ujian dari kedengkian internal keluarga yang terdekat. Dalam kisahnya ketika Nabiullah Yusuf masih belia, Allah berfirman, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Ketika dia masih kecil, dimasukkan ke dalam sumur ketika dalam perjalanan bersama dengan saudara-saudara kandungnya, saudara seayahnya, saudara internal yang paling dekat dengannya, yang seharusnya disitulah tempat seseorang paling aman. Ternyata Nabiullah Yusuf bukan dari kesalahan sendiri, bukan dari kesalahan pribadi, tapi kesalahan orang dari yang mana seharusnya mereka adalah orang yang paling aman bagi Yusuf, adalah saudaranya sendiri. Tidak berhenti di situ ujiannya. Ketika Yusuf akhirnya diperdagangkan, kemudian mendapatkan suatu keluarga yang menjaga keamanan Yusuf sampai berusia remaja. Ternyata pun Yusuf mendapatkan ujian dari keluarga keduanya, yang merupakan ibu angkatnya. Dikatakan di dalam firman-Nya, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Dia digoda oleh ibunda angkatnya yang dia tinggal di dalam rumahnya. Dia mendapatkan dua ujian sekaligus.
ujian dari orang terdekat kedua setelah keluarga utama yang membuangnya, dan dia juga mendapatkan ujian dari ujian wanita, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan kita umat manusia, para laki-laki khususnya, dari mengerikannya fitnah wanita. Sekali lagi, ini adalah ujian Nabiullah Yusuf yang bukan karena sebab kesalahan Nabiullah Yusuf, ujian eksternal dari orang terdekat kedua setelah keluarganya. Padahal dia adalah cucu buyut seorang nabi, cucu dari seorang nabi, anak dari seorang nabi. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menekankan ayahnya yang seorang nabi pun mendapatkan ujian yang sama dengan kehilangan Yusuf. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Karena kehilangan Yusuf, yang mana itu adalah ujian pertamanya, kehilangan anak yang merupakan nabi yang paling disayanginya. Wa byaddat 'ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Hilang kedua matanya, hilang penglihatannya, yang mana itu adalah ujian kedua bagi seorang saleh, Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, yang mana karena kesalehannya Allah mengabadikan namanya menjadi suatu bangsa yang Allah cintai, Israel, yang kemudian anak keturunannya adalah menjadi bangsa dan kabilah yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, Bani Israel. Tapi ternyata mendapatkan ujian dari orang terkasihnya, kehilangan orang yang paling disayang, kehilangan hal yang paling bermanfaat dalam dakwahnya, penglihatan. Tapi ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," bahwa sesungguhnya siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan adanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan mendapatkan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Pada akhir kisah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Yang mana pada awalnya Yusuf diuji dengan ujian wanita, kemudian diuji dengan kehilangan kepercayaan sekitarnya karena dia dipenjarakan, dan itu juga ujian di masa remajanya. Tapi pada akhir kisahnya si wanita tadi mengaku bahwa dialah yang menggoda Yusuf dan dialah yang memasukkannya ke dalam penjara. Secara nggak langsung ujian ini telah berakhir. Ujian dari fitnah wanita ini telah berakhir, dan juga ujian tentang rusaknya nama baik dari Yusuf, yang mana itu adalah kerusakan yang bukan dia lakukan, telah Allah Subhanahu wa taala angkat. Kemudian juga tentang ujian orang tuanya, ujian ayahnya. Difirmankan, falamma anja'ahul basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Ketika datang kabar gembira dari saudara-saudara Yusuf yang membawa kabar tentang masih hidupnya Yusuf, kemudian membawa baju dari Yusuf, diusapkanlah di wajah Ya'qub alaihi salatu wassalam, fartadda basira. Penglihatannya kembali, sekaligus mendapatkan kabar bahwa ananda yang dulu meninggalkannya, yang dia kehilangannya, telah ditemukan. Akan ada makhraja. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam takwa ini ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, tidak akan terrealisasi kecuali akan adanya ilmu, akan adanya kesalehan, ilmu yang mana menjanjikan ketakwaan itu bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya, dan juga ketakwaan itu adalah maunya beramal dari ilmu tadi, sehingga benar-benar ilmu itu tidak hanya berhenti kepada pengetahuannya saja, tapi juga berbuah kepada amal saleh, yang itulah definisi dari ketakwaan. Tapi dari kisah apa yang kita lanjutkan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, memang Allah menjanjikan akan adanya jalan keluar dari orang-orang yang bertakwa. Tapi itu bukan janji bahwa seorang yang bertakwa tidak akan mendapatkan ujian. Seseorang yang bertakwa, dia akan mendapatkan ujian. Kemudian dengan ilmunya Allah berikan taufik dia keluar dari ujiannya. Tapi bukan berarti kemudian dia berakhir dari ujian itu. Selama dia masih hidup di dunia, maka dia akan selalu diuji. Maka ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, ketika kita hadapi dari kehidupan kita ini, ketika kita hadapi permasalahan hidup dari ekonominya, dari bermasyarakatnya, kita temukan banyak sekali permasalahan hidup. Kemudian kita menerka-nerka apakah jalan keluarnya adalah ada pada ilmu. Ternyata ketika kita saksikan orang-orang yang terlibat dalam ilmu, ternyata mereka tidak terlepas dari ujian yang bahkan jauh lebih berat.
Maka tidak sedikit orang yang akhirnya kecewa dan putus asa. Bahkan orang berilmu pun tidak terlepas dari ujian yang berat. Maka di sini ikhwatul Islam, jangankan orang yang berilmu dari zaman kita, bahkan para nabi, dari keluarga para nabi, dari orang-orang yang Allah cintai, dari keturunan orang-orang yang Allah cintai pun Allah masih menguji mereka. Lalu siapa kita berharap hidup tanpa ujian? Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah wa taqabbala minni wa minkum tilawatah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahmah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Allah berfirman, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kalian mengira kita ini akan masuk surga tanpa ujian yang mana ujian itu telah menimpa orang-orang terdahulu, orang-orang saleh di antara mereka, orang-orang yang baik Allah cintai di antara mereka, bahkan sampai mereka ditekan dalam ujian dalam keadaan lapang dan duka, sampai orang-orang yang beriman dan juga Nabi mereka mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Maka ikhwatal Islam, apabila kita mengharapkan dalam kehidupan kita selesai dari ujian ini, maka itu tidak akan ujungnya. Ujung dari ujian kehidupan kita ini adalah akhir dari kehidupan kita sendiri. Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan motivasi itu, jalan keluarnya adalah kita meminta kepada Allah untuk menguatkan kita sebagai seorang mukmin. Karena ini adalah motivasi dari Allah yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana hidup manusia. Bukan tentang motivator yang mana mereka dalam motivasinya pun mereka sedang mencari sesuap nasi. Tapi ini adalah motivasi agama yang Allah arahkan untuk kaum muslimin, yang mana Allah memiliki keajaiban-keajaiban sebagaimana dalam kisah orang saleh yang berikutnya, Nabiullah dan Rasulnya Musa alaihi salatu wassalam. Allah turunkan wahyu ilham kepada ibundanya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dalam keadaan mencekam ibunda Musa, dengan keadaan takut anandanya akan dibunuh oleh raja yang zalim, Allah menawarkan dua solusi. Tenang dengan tawakal, atau ambil langkah yang mana langkah tadi ternyata tidak memberikan ketenangan sama sekali. Tetap tenang menyusui anakmu. Kalau seandainya engkau dalam keadaan gundah dalam menyusui anakmu, maka lemparkan anakmu yang bayi tidak bisa berbuat apa-apa ke dalam sungai. Itu adalah ilham yang Allah ilhamkan kepada Ummi Musa. Dua solusi yang bahkan dengan akal manusia normalnya, apalagi dalam keadaan tertekan dengan ujian, tidak akan menemukan bahwa itu adalah solusinya. Sebagaimana kita dalam keadaan terhimpit tekanan dan musibah, orang yang berilmu, yang tahu tentang dalil agama, seolah-olah dalam ujiannya tidak pernah belajar. Sehingga itulah kita kenapa disunnahkan untuk meminta nasihat kepada orang-orang yang bijak dan orang-orang yang berilmu. Bukan karena tidak berilmunya kita, tapi ketika kita tertimpa musibah, sering dalam kekalutan kita seolah-olah tidak pernah belajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban yang terjadi kepada Musa. Musa yang bayi, Musa yang kecil, tidak bisa menjaga dirinya, Allah jaga dia dalam derasnya aliran sungai. Dan tanpa disangka-sangka, faltaqatahu alu fir'aun, yang menyelamatkannya adalah keluarga musuhnya. Allah masukkan si bayi ini yang mana dia dalam keadaan tercekam dari keamanan,
ternyata Allah berikan keamanan dia justru dari sumber masalahnya. Allah masukkan Musa ke dalam keluarga Fir'aun, yang mana keluarga yang ingin membunuhnya. Liyakuna lahum aduwwan wa adana. Sesungguhnya malah justru kata Allah, masuknya Musa ke dalam keluarga Fir'aun untuk justru menjadi musuh dari Fir'aun dan hazana, dan kehancuran dan kesedihan bagi keluarga Fir'aun. Kemudian kita tahu kisahnya pada akhir kisah perjuangan Musa melawan Fir'aun. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ketika kami pisahkan kamu wahai Fir'aun, engkau wahai Musa dengan umatmu, dan Fir'aun dengan pasukannya. Kemudian kami tenggelamkan Fir'aun. Hikmah, keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hikmahnya di sini adalah Musa yang kecil tidak bisa mati dengan sungai yang deras. Justru keamanannya dijaga oleh musuhnya. Sedangkan Fir'aun dengan pasukannya yang kuat, dengan seluruh kekuatannya, justru tenggelam di dalam laut yang dia sendiri datang ke sana. Maka ini adalah keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala sajikan dalam jalan keluar ketakwaan, ilmu agama. Mungkin beberapa di antara kita ketika mendapatkan tekanan kehidupan, seolah-olah agama ini bukan solusi. Apalagi ketika melihat orang-orang yang berilmu ternyata juga diuji dengan ujian yang jauh lebih berat. Maka ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, disinilah peran kita kembali kepada agama, kembali kepada nasihat orang-orang yang memiliki ilmu agama, untuk kembali mengisahkan hikmah-hikmah yang besar di dalam ilmu agama kita. Itu adalah solusi Allah Subhanahu wa taala yang tawarkan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau mengambilnya atau meninggalkannya, itu kembali kepada pilihan kita masing-masing. Sebagaimana kita nanti juga Allah Subhanahu wa taala arahkan, apakah menjadi penghuni surga karena kita memilih jalan yang benar, atau wal'iyadzubillah justru terjatuh ke dalam api neraka karena pilihan kita masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala sallallahu 'alaihi wa sallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashrah Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام وارفع كلمتهم يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.